Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Saya harapkan dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan kita hari ini. Kita sedang mengikuti kegiatan MPLS Virtual SMP Negeri 5 Batu tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini perkenalkan, saya Santi Apriliani Alifa Tanggamasari. Kalian bisa memanggil saya Bu Iva. Di sini saya selaku koordinator kurikulum SMP Negeri 5 Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengenalan pembelajaran di SMP Negeri 5 Batu. Nah, tujuannya apa sih? Kalian bisa mempelajari, mengetahui tentang pembelajaran di SMP Negeri 5 Batu. Tujuannya hanya sedikit ya, tapi itu sangat mendalam. Yang pertama, kalian akan mampu memahami proses pembelajaran di SMP Negeri 5 Batu baik secara daring maupun secara luring. Itu tujuannya yang pertama. Kemudian, tujuan yang kedua, kalian mampu memahami kriteria apa saja yang harus kalian capai agar kalian bisa naik ke kelas atau tingkat selanjutnya di SMP Negeri 5 Batu. Karena itu materi ini sangat penting, jadi saya harapkan kalian benar-benar untuk bisa memahami betul-betul materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Baik, sebelumnya kita refresh dulu. Apa sih perbedaannya pembelajaran ketika kalian masih duduk di bangku sekolah dasar dengan ketika kalian sudah masuk ke jenjang sekolah menengah pertama? Bisa kalian lihat, ketika di SD, kalian mengikuti pembelajaran yang disebut pembelajaran tematik. Artinya pembelajarannya berdasarkan tema diri sendiri, tema lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi hal itu berbeda dengan ketika kalian sudah masuk di sekolah menengah pertama atau SMP. Di situ kalian akan melakukan pembelajaran sesuai bidang studi. Ya, jadi gurunya masing-masing itu juga akan berbeda. Jadi yang pertama di situ gurunya adalah, kalau di SD kalian menggunakan guru kelas. Kalian hanya mengenal dalam satu hari, mungkin hanya ketemu dengan satu guru yang juga adalah wali kelas kalian. Ya, bisa juga 2 atau 3 kalau pelajarannya ada pelajaran olahraga, ada pelajaran agama, itu saja. Nah, kalau di SMP berbeda. Kalian dalam satu hari bisa menemui 2 sampai 3 atau 4 guru yang berbeda. Karena di SMP gurunya adalah guru bidang studi. Jadi nanti kalian akan mengenal lebih banyak orang lagi. Jadi harus mengingat satu persatu nama bapak ibu gurunya. Jangan sampai bilang Bu IPS, Bu Matematika, dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian alokasi pembelajarannya. Ini akan berbeda dengan ketika kalian masih di SD. Ketika di SD, alokasi waktu pembelajaran kalian sedikit lebih, waktunya lebih singkat daripada kalian sudah masuk di jenjang SMP. Karena itu di SMP jadwal pulangnya juga pasti akan jauh lebih lama daripada ketika kalian masih di SD. Itu harus kalian persiapkan. Baik, selanjutnya seperti apa sih pembelajaran di SMP Negeri 5 Batu? Di sini intinya ada 3. Ada pembelajaran intrakurikuler, yaitu pembelajaran materi mata pelajaran bidang studi. Nanti ada 11 mata pelajaran. Kemudian ada pelajaran ekstrakurikuler. Kalian akan disesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Kemudian juga yang terakhir ada layanan konseling. Jadi kalian di sini bisa berdiskusi nanti dengan guru BK tentang permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi ketika sedang menghadapi pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah. Nah, daftar mata pelajarannya apa saja sih kalau di SMP? Ini nanti juga perlu kalian ketahui karena nanti berhubungan dengan persiapan peralatan sekolah yang harus kalian siapkan, ya. Jadi
di SMP kita kurikulum 2013. Kita menggunakan kurikulum 2013. Di sini kita memakai 11 mata pelajaran. Jadi kalian minimal harus memiliki 11 buku berbeda untuk masing-masing mata pelajaran. Ini bedanya dengan yang di SD tadi. Kalau di SD tematik bukunya bisa cukup 1. Tapi kalau sudah di SMP, bukunya kalian harus masing-masing bidang studi harus menyiapkan sendiri. Di sini apa saja? Yang pertama, ada pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, pelajaran bahasa Indonesia. Keempat, ada pelajaran matematika. 5, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kemudian ada pelajaran bahasa Inggris, ada seni budaya, kemudian ada olahraga, prakarya, dan muatan lokal bahasa daerah. Nah, karena kita ada di Pulau Jawa, karena itu bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Itu yang akan kalian pelajari. Selain 11 mata pelajaran itu, nanti juga ada, tadi sudah saya sebutkan di awal, ada yang namanya bimbingan dan konseling. Ya, jadi nanti kalian bisa misalnya sedang mengalami masalah dalam pembelajaran, selain bisa konsultasi ke wali kelas, kalian bisa juga berkonsultasi dengan guru BK. Entah itu tentang pembelajaran atau mungkin dengan temannya satu kelas ada masalah dan lain sebagainya yang akan mengganggu proses pembelajaran kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan guru BK. Guru BK akan siap melayani kalian selama jam sekolah. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajarannya? Nah, karena kita sekarang ini mengalami yang namanya masa pandemi COVID-19 dan ini juga belum berakhir sampai sekarang, kita proses pembelajarannya masih menggunakan perpaduan atau kombinasi antara daring dan juga luring. Jadi mungkin nanti di awal-awal karena ini juga masih dalam masa PPKM, jadi kita akan lebih banyak pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, apa saja yang perlu disiapkan ketika pembelajaran secara online ini? Yang pertama, kalian nanti kita pembelajarannya bisa melalui Google Classroom. Kemudian lewat soal-soalnya lewat Google Form dan lain sebagainya, ya, menggunakan dunia teknologi seperti itu. Kemudian nanti luringnya yang seperti apa? Luringnya adalah ketika pertemuan tatap muka secara terbatas. Entah itu kalian mengumpulkan tugas ke sekolah karena ada tugas-tugas yang mungkin tidak bisa dikerjakan atau dikumpulkan melalui Google Classroom. Kalian bisa nanti akan diminta untuk mengumpulkan tugasnya di sekolah, atau mungkin ada pertemuan-pertemuan khusus yang tidak bisa dibahas melalui WA group ataupun Google Classroom, maka kalian akan didatangkan ke sekolah, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selanjutnya, bagaimana tips dan triknya kalian bisa belajar secara efektif di masa pandemi ini? Nah, pertama, pilihlah lokasi yang nyaman dan kondusif. Dimanapun kalian belajar, dimanapun kalian akan mengerjakan tugas, kalian akan sekolah secara online, itu silahkan memilih lokasi kalian untuk belajar itu adalah yang nyaman dan kondusif untuk kalian. Artinya kalian bisa konsentrasi, entah itu ketika mendengarkan penjelasan secara online atau mendengarkan video, mengamati video dan lain sebagainya. Tempatnya harus nyaman, enak, ya. Kalian bisa duduk dengan nyaman, nggak bingung bolak-balik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, persiapkan peralatan yang digunakan untuk belajar. Jadi nanti setelah selesai proses MPLS dan lain sebagainya, pembentukan lain-lainnya, pasti akan di-share jadwal pelajarannya seperti apa. Nah, nanti ketika kalian sudah mulai pembelajaran online,
apa yang saja yang harus kalian siapkan ketika misalnya hari ini pelajarannya bahasa Indonesia. Berarti kalian harus mempersiapkan buku bahasa Indonesia, kemudian HP-nya, kuotanya, itu jangan sampai lupa ya. Jadi agar tidak sampai nantinya tugas-tugasnya molor atau kalian tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian dengan baik. Itu. Kemudian yang ketiga, selalu awali dengan berdoa. Jadi walaupun kalian ada di rumah, belajarnya belajar online, belajar mandiri, tapi selalu tetap kalian harus selalu mengawali kegiatan kalian itu dengan berdoa. Kenapa? Supaya kegiatan yang kalian laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Entah itu pengerjaan tugas, kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, ulangan dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi harus diawali dengan berdoa. Itu merupakan kegiatan pembiasaan juga. Selanjutnya, kerjakan setiap tugas ataupun ulangan dengan penuh tanggung jawab dan juga tepat waktu. Ini merupakan hal yang paling utama, ya. Jadi kalian harus mengerjakan tugas tepat waktu. Tujuannya supaya apa? Biar tugas-tugas kalian itu tidak menumpuk. Kalau kalian nanti sajalah saya kerjakan kalau sudah ada waktu, itu pasti nanti akhirnya tugasnya akan menumpuk. Kalau tugasnya sudah menumpuk, kalian pasti akan malas untuk memulai mengerjakan. Jadi selalu usahakan mengerjakannya tepat waktu. Misalnya tidak bisa di jam itu, misalnya antara jam 7 sampai jam 12 siang, karena kalian ada keperluan atau lain sebagainya, dikerjakan, usahakan siangnya atau sorenya itu sudah bisa mengerjakan. Selanjutnya, harus cukup istirahat, makan, dan juga bermain. Artinya apa? Kalian harus imbang antara mana waktunya belajar, waktunya untuk bermain, istirahat, makan, dan lain sebagainya. Jadi biar kondisi ketika mengikuti pelajaran itu bisa fit seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, jangan malu untuk bertanya. Ya, jadi apapun permasalahannya, kalian bisa menanyakan entah itu ke wali kelas, ke teman, ataupun ke guru BK tentang permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Jadi kalian harus aktif bertanya, jangan sampai kalian malu bertanya hingga akhirnya tugas-tugas kalian tidak kalian kerjakan karena kalian nggak paham tentang tugas yang harus dikerjakan. Itu. Selanjutnya, aspek penilaian pembelajarannya. Ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, dan juga aspek sikap. Nah, di aspek pengetahuan ini apa yang akan dinilai oleh Bapak Ibu Guru? Nah, yang akan dinilai adalah kemampuan kalian untuk memahami materi pembelajaran. Itu yang akan dinilai oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian ada nilai keterampilan. Berarti nilai kemampuan kalian dalam menyajikan, entah itu kalian praktek atau kalian membuat sesuatu, proyek, dan lain sebagainya, itu yang akan dinilai di keterampilan. Selain itu juga ada penilaian sikap, ada sikap spiritual dan juga sikap sosial. Nah, seperti itu tadi, sikap spiritual mungkin bisa ketika mengawali pembelajaran kalian berdoa, ketika kemudian mungkin kalian akan bertanya kepada Bapak Ibu Guru melalui WA ataupun telepon, kalian mengucapkan salam dan lain sebagainya, itu juga akan masuk dalam penilaian Bapak Ibu Guru dalam penilaian sikap kalian. Juga bagaimana tata krama kalian dalam bersosialisasi dengan teman ataupun dengan Bapak Ibu Guru, itu akan dimasukkan sebagai nilai sikap. Nah, penilaian pembelajarannya di SMP Negeri 5 itu ada penilaian proses maupun penilaian hasil. Penilaian proses itu yang seperti apa? Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung atau dilaksanakan. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin kalau kita sedang masa pandemi, kemudian kalian belajarnya secara online atau daring, itu bisa melalui ketepatan waktu kalian dalam mengumpulkan tugas-tugas. Itu yang akan dinilai sebagai nilai proses.
Bisa juga ketika kalian akan menyampaikan presentasi hasil tugas kalian, itu juga akan dijadikan penilaian dalam penilaian proses. Selanjutnya, yang seperti apa penilaian hasil? Ini mungkin waktu di SD juga sudah sering kalian laksanakan ya, tapi perlu kita bahas lagi. Di sini ada yang namanya penilaian harian atau ulangan harian. Itu masuk di penilaian hasil yang dilakukan di setiap akhir materi pembelajaran, akhir tema dan lain sebagainya. Biasanya akan dilakukan penilaian harian oleh Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya ada penilaian tengah semester atau biasa kita sebut dengan PTS. PTS ini dalam 1 tahun itu dilaksanakan 2 kali, yaitu di semester ganjil, PTS ganjil, dan juga di semester genap nanti ada PTS genap yang dilakukan setelah kurang lebih antara 3 atau pertengahan dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama 1 semester. Kemudian selanjutnya di situ ketika kalian melaksanakan PTS, setelah PTS itu pasti nanti akan ada rapotnya, hasilnya yang akan disampaikan juga kepada orang tua. Jadi orang tua kalian juga akan mengetahui nilainya mulai dari awal, nilai harian hingga nilai pertengahan semester. Selanjutnya di akhir semester ganjil kita akan melaksanakan yang namanya penilaian akhir semester atau PAS. Itu dilaksanakan di akhir semester 1. Di akhir semester 2 kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Ini di semester 2, kemudian akan memunculkan yang namanya raport. Nah, dalam mengikuti pembelajaran, kalian harus melihat yang namanya kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Bisa kalian cermati di layar bahwa KKM mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 5 itu seperti tampak pada layar ya. Di situ masing-masing pelajaran memiliki kriteria ketuntasan minimal yang berbeda-beda, mulai dari 75 hingga 78. Nah, perbedaan ini artinya apa sih? Angka 75 di tulisan pendidikan agama dan budi pekerti itu artinya nilai kalian supaya kalian bisa naik ke kelas selanjutnya itu paling tidak nilai kalian minimal adalah 75. Begitu juga dengan PPKN Bahasa Indonesia dan selanjutnya itu sudah ada di situ urutannya, ada 75, 78 atau berapa, 78, 75 dan lain sebagainya. Itu berarti nilai minimal kalian adalah 75 untuk bisa kalian naik ke kelas atau jenjang selanjutnya, mulai dari kelas 7, 8 maupun kelas 9. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalian harus tetap semangat. Gimana caranya supaya dapat nilai seperti itu? Ya semua tugasnya dikerjakan, kemudian penjelasan dari Bapak Ibu guru didengarkan ya. Kalau nggak bisa jangan lupa untuk bertanya. Nah, ini yang seperti tadi sudah saya jelaskan, ini hubungannya kriteria kenaikan kelas. Bagaimana saya dalam proses pembelajaran ini nanti bisa naik ke kelas selanjutnya. Kalian nanti sekarang sudah diterima di SMP Negeri 5 Batu, kalian berada di kelas 7. Nah, gimana nanti kalian bisa naik ke kelas 8? Apa kriterianya nanti saya bisa naik kelas? Ada beberapa hal yang harus kalian selesaikan. Yang pertama di sini adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya kalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya jangan sampai ada tugas yang tidak kalian kerjakan mulai dari semester 1 awal masuk sampai nanti di semester 2. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai laporan raport ya semester ganjil dan semester genap. Nah, di sini berarti nilai kalian jangan sampai ada yang berada di bawah KKM. Itu akan dijadikan bahan pertimbangan Bapak Ibu guru untuk kalian
layak atau tidak untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan nilai pengetahuan dengan nilai keterampilannya, ya. Kemudian selanjutnya, mencapai nilai sikap spiritual dan sikap sosial minimal baik. Artinya, nilai sikap kalian itu juga akan dinilai dan dijadikan bahan pertimbangan untuk bisa naik ke kelas atau jenjang berikutnya. Jadi minimal nilainya harus baik. Kalau sampai ada bapak ibu guru yang tidak suka dengan sikap kalian dan dikasih nilai C ya atau cukup, maka kalian dianggap bisa jadi pertimbangan untuk tidak naik kelas, ya. Kemudian terdapat nilai kurang dari KKM maksimal pada 2 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, jadi nilai KKM itu sangat perlu sekali. Kemudian selanjutnya, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan atau yang sifatnya alfa, tidak ada surat izinnya, tanpa izin, tanpa ada keterangan sakit, itu maksimal 20 hari dalam 1 tahun atau 10 hari untuk 1 semesternya. Bukan berarti kalian aku tak cukup jatah hai, gak masuk, masih ada jatahnya. Usahakan kalian tetap menyelesaikan semua tugas, jangan sampai kalian tidak masuk sekolah ataupun tidak menyelesaikan tugas secara daring, ya. Selanjutnya, bentuk pelanggaran kedisiplinan tidak melebihi batas maksimal pelanggaran yang ditentukan sekolah. Nanti pada materi hari-hari berikutnya di MPLS ini akan dijabarkan tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang masuk sebagai nilai atau mengurangi poin pelanggaran di SMP Negeri 5 Batu. Itu jangan sampai kalian melakukan pelanggaran tata tertib SMP Negeri 5 Batu. Yang terakhir, nilai rata-rata ekstrakurikuler minimal adalah baik. Jadi kalian nanti selain pelajaran, nilai pelajaran, nilai ekstra kalian, nilai bakat dan minat kalian nanti entah itu yang ikut voli, ikut sepak bola atau lain sebagainya, itu minimal adalah baik untuk bisa naik ke kelas selanjutnya. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran di SMP Negeri 5 Batu. Sebagai tugas kalian, karena mengikuti MPLS dengan materi pengenalan pembelajaran atau kurikulum di SMP Negeri 5 Batu, tugas kalian cukup sederhana saja. Yang pertama, tuliskan secara singkat rancangan atau ide gagasan kalian tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang kalian inginkan di SMP Negeri 5 Batu. Jadi, apa sih yang kalian inginkan? Pembelajarannya itu yang modelnya gimana, yang supaya kalian itu senang atau semangat untuk mengikuti pembelajaran. Itu kalian tuliskan. Kemudian yang soal berikutnya, uraikan alasannya kenapa kalian memilih ide tersebut. Jadi silakan kalian uraikan kenapa kok misalnya saya suka misalnya dengan metode game dan lain sebagainya. Kenapa kok suka memilih ide itu dan lain sebagainya. Itu silakan kalian tulis. Jawabannya silakan ditulis melalui link form nanti yang akan di-share di WA grup kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk terus mengikuti kegiatan pembelajaran. Entah itu kita akan bertemu secara langsung, secara luring, maupun kalian nanti harus mengerjakan tugas-tugas secara daring. Tetap semangat untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.